Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Onigiri, Rani, Giri, Risti, calon guru penggerak Angkatan 10, dengan fasilitator Ibu Siti Munawaroh SPD MPD dan pengajar praktik Ibu Siti Nurhidayah. Kali ini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Ristiana Nugrahani dari SMK Negeri 1 Bawen. Dan sebelah kiri saya Maharani Rizky Lestari dari SD Negeri Badarjo 01 Kabupaten Semarang. Sebelah kanan saya Girindra Yuda Buana dari SMA Negeri 1 Bergas. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Risti. Bagaimana kabar Bu Rani? Alhamdulillah baik. Kabar Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik juga. Jadi begini Bu, kita nanti akan melaksanakan proses coaching. Sebelum melaksanakan proses coaching, ada sedikit yang akan saya jelaskan. Jadi Bu Rani nanti ketika melaksanakan proses coach dan coaching, saya akan mengamati sesuai rubrik yang telah disediakan, apakah sudah sesuai atau belum, apakah sudah dilakukan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi atau belum. Iya Bu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan nanti? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Apakah ada bagian kompetensi lain yang secara spesifik ingin diobservasi pada saat coaching nanti? Jadi kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Nah, jadi kompetensi spesifik yang akan diobservasi dan dikembangkan adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan menyampaikan pertanyaan berbobot pada coaching. Kira-kira indikator apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching ini? Jadi indikatornya yaitu coaching itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah selanjutnya dengan inisiatif sendiri. Baik, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan pada proses coaching hari ini yaitu coaching dapat mengembangkan kompetensinya serta menemukan solusi serta langkah-langkah penyelesaian dengan inisiatif sendiri. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baik. Nanti setelah proses coaching kita obrolkan lagi. Terima kasih. Baik Bu. Assalamualaikum, selamat siang Pak Giri. Ya, waalaikumsalam. Selamat siang Bu Rani. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Cuma ya ini rada pilek aja sehingga suaranya rada raut seperti itu. Iya, memang cuaca sedang ekstrim ya Pak, tetap jaga kesehatan. Oh iya Bu, seperti itu. Jadi ya dimaklumi ya Bu. Baiklah. Kira-kira apa yang mau kita obrolkan pada hari ini? Jadi gini Bu, saya sekarang rada merasa galau seperti itu Bu. Saya merasa bahwa siswa-siswa saya di sekolah itu memiliki motivasi internal yang saya rasa itu masih rendah, sehingga hasil belajar mereka juga menurun Bu, seperti itu. Nah, saya ya ini mau sharing aja Bu ke Bu Rani. Kira-kira bagaimana ya untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oke, jadi Pak Giri itu mau menemukan solusi bagaimana untuk mengatasi motivasi internal siswa yang rendah, begitu ya Pak? Iya betul Bu. Oke, baiklah, bisa diceritakan lebih lanjut masalah yang dihadapi Pak Giri? Gimana ya ceritanya ya Bu?
artian belum siap dan sadar dalam mengikuti pelajaran. Nah, seringkali mereka masuk kelas, mereka langsung membuka HP, main game Bu, dan aktivitas lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran. Nah, dan ternyata efek dari semua itu hasil belajar mereka akhirnya jadi menurun. Oke, baik. Jadi menurut Pak Giri itu, Pak Giri merasa murid-murid ini motivasi belajar atau internalnya itu masih rendah ya, sehingga hasil belajarnya betul. juga rendah, betul begitu? Ya, betul sekali Bu, betul itu. Nah, menurut Pak Giri, berapa persen kira-kira anak itu yang memiliki motivasi internal yang rendah di kelas Pak Giri? Berapa ya Bu? Jadi mungkin kalau dibuat rata-rata ya, menurut saya dari setiap kelas yang saya ampu, kemungkinan 30% siswa yang sudah memiliki motivasi tinggi, 40%-nya sedang. Terus yang berada di tengah-tengah dalam artian hanya mengikuti alur saja, dan sisanya memiliki motivasi dan kesiapan yang menurut saya relatif rendah. Jadi yaitu yang tinggi cuma 30 dan yang tengah-tengah ya 40 gitu. Jadi cerita Pak Giri tadi itu secara keseluruhan kira-kira ada 70% murid yang perlu kita tingkatkan ya motivasinya. Iya betul Bu Rani, seperti itu. Baik, jadi Pak Giri mengatakan 30% itu keseluruhan murid itu sudah memiliki motivasi yang tinggi. Nah, menurut Pak Giri itu yang disebut murid yang memiliki motivasi tinggi itu yang seperti apa? Yang seperti apa ya Bu? Mungkin ya Bu, ini yang masuk ke kelas dengan kondisi yang siap tentunya. Terus seperti bersemangat, fokus, membawa peralatan belajar yang lengkap, dan ya saya pengen siswa itu muncul pemikiran yang inisiatif dan juga kreatif gitu. Seperti itu dalam diri mereka. Oke, baiklah. Jadi berapa persen idealnya murid dalam satu kelas yang memiliki motivasi tinggi? Berapa ya Bu? Mungkin pada awalnya saya menginginkan meningkatkan motivasi siswa itu minimal ya 75% Bu. Lalu selanjutnya harapannya ya pastinya meningkat ya Bu, kalau bisa ya 100 seperti itu. Oke, sejauh ini Pak Giri itu pernah mengamati tidak faktor-faktor apa yang menyebabkan motivasi anak itu rendah? Kalau dari pengamatan saya ya Bu, sepertinya ya ini salah satunya adalah faktor keluarga. Kita tahu sendiri bahwa murid-murid kita itu enggak semuanya jadi keluarga yang cemara seperti itu Bu. Dalam artian keluarganya mungkin tidak lengkap. Ada yang cuma hidup dengan ibu, bapak, bahkan ada yang dititipkan sama mbaknya seperti itu. Itu mungkin salah satu faktornya Bu. Oke, baik. Jadi menurut